Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rahmadani, kelas 11 IPA 3, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel hewan beserta fungsinya. Sel hewan merupakan bentuk sel eukariotik yang menyusun jaringan pada hewan. Yang pertama ada badan Golgi. Badan Golgi atau disebut juga aparatus Golgi, kompleks Golgi atau diktiosom adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Fungsi badan Golgi yang pertama ada bentuk kantung atau vesikula untuk sekresi, yang kedua membentuk membran plasma, yang ketiga membentuk dinding sel tumbuhan. Yang kedua ada nukleus. Inti sel atau nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Gen di dalam kromosom inilah yang membentuk genom inti sel. Fungsi utama nukleus adalah untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Yang ketiga, mitokondria. Mitokondria adalah organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Selain fungsi seluler lain, seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, homeostatis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan penghasil energi. Fungsi mitokondria yaitu yang pertama, tempat berlangsungnya respirasi sel, yang kedua, menghasilkan energi dalam bentuk ATP, yang ketiga, menjaga konsentrasi ion kalsium, yang keempat, membangun bagian-bagian dari darah dan hormon. Yang keempat, ribosom. Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Fungsi ribosom yang lainnya ada fungsi translasi dan berperan dalam kegiatan metabolisme sel. Yang kelima, lisosom. Lisosom adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Fungsi lisosom ada 3. Yang pertama, endositosis, yaitu transport makromolekul dan materi kecil ke dalam sel dengan membentuk vesikula baru dari membran plasma. Yang kedua, fagositosis, yaitu bentuk spesifik dari endositosis yang menggulung partikel padat dengan membran sel membentuk fagoso internal. Yang ketiga, autofagi, yaitu proses katabolisme yang memecah komponen sel melalui lisosom. Yang terakhir, sentriol. Sentriol merupakan organel yang terdiri dari tubulin dan berbentuk silinder. Organel ini memegang peranan penting dalam proses pembelahan sel. Fungsi sentriol yang pertama menyelesaikan proses sitokinesis, yang kedua mengatur spindel mitosis, dan yang terakhir berperan dalam penataan ruang sel. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.